Kelompok kami akan menganalisis suatu kasus dengan metode design thinking. Design thinking adalah pendekatan yang berpusat pada manusia untuk memecahkan masalah dan berinovasi, yang melibatkan beberapa tahap. Ada empathize, define, ideate, prototype, and test. Berikut adalah bagaimana metode design thinking dapat diterapkan pada kasus perusahaan startup e-commerce yang sedang mengalami penurunan. 1. Empathize. Observasi dan penelitian. Tim konsultan harus mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memahami masalah dari perspektif karyawan, pelanggan, dan investor. Ini termasuk wawancara, survei, dan analisis data penjualan. Lalu ada wawancara pelanggan, bertemu dengan pelanggan untuk memahami mengapa mereka beralih ke belanja offline, apa yang mereka rasakan kurang dari pengalaman belanja online yang disediakan oleh startup. Lalu ada wawancara karyawan, mengumpulkan masukan dari karyawan yang dirumahkan dan yang masih bekerja untuk memahami masalah internal, motivasi mereka, dan ide-ide yang mereka miliki untuk perbaikan. 2. Define. Merumuskan masalah. Berdasarkan data yang dikumpulkan, rumuskan masalah yang dihadapi perusahaan. Misalnya, bagaimana kita dapat membuat pengalaman berbelanja online yang lebih menarik dan memuaskan sehingga pelanggan kembali berbelanja online. Lalu menentukan persona. Buat profil persona pelanggan utama untuk lebih memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Yang ketiga yaitu ideasi. Untuk menciptakan solusi inovatif, kita akan melalui beberapa tahap. Yang pertama, lakukan sesi brainstorming dengan tim konsultan, karyawan, dan mungkin beberapa pelanggan setia untuk menghasilkan ide-ide inovatif yang bisa memecahkan masalah yang telah didefinisikan. Setelah sesi brainstorming, lakukan evaluasi ide untuk menyeleksi ide-ide terbaik berdasarkan potensi dampaknya, kemudahan implementasi, dan kesesuaian dengan visi perusahaan. Yang keempat ada prototype. Langkah yang pertama adalah membangun prototype. Pilih beberapa ide terbaik dan buat prototype dari solusi tersebut. Misalnya, jika ide tersebut adalah fitur baru di situs web atau aplikasi, buatlah mockup atau versi beta yang dapat diuji. Langkah yang kedua adalah uji coba internal. Lakukan uji coba prototype dengan sekelompok kecil pengguna internal untuk mendapatkan umpan balik awal dan melakukan perbaikan. 5. Pengujian dengan pelanggan. Libatkan pelanggan dalam pengujian prototipe untuk mendapatkan umpan balik yang lebih luas. Adakan uji coba pasar kecil sebelum peluncuran besar. Iterasi berdasarkan umpan balik. Berdasarkan hasil pengujian, lakukan iterasi pada solusi hingga mencapai bentuk yang paling memuaskan dan efektif. Kesimpulannya adalah, dengan menerapkan metode design thinking, startup ini dapat menemukan solusi inovatif yang lebih berfokus pada kebutuhan pelanggan dan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi, serta menciptakan nilai tambah yang dapat menarik kembali minat investor dan pelanggan.